Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita sejenak untuk bersama-sama duduk di majelis yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu syar'i, ilmu agama yang hukumnya fardu ain. Nabi SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Yang dimaksud adalah ilmu agama atau ilmu syar'i. Karena untuk urusan duniawi masing-masing kita sudah paham dan tahu betul apa yang terbaik untuk dunia kita. Dan semoga duduknya kita di majelis ini dalam rangka kita menggugurkan kewajiban kita menuntut ilmu agama tersebut dan dicatat sebagai amal ibadah yang sempurna di sisinya, mendapatkan balasan pahala yang terbaik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat yang mengantarkan kita untuk beramal saleh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karenanya alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan dan keutamaannya, kebaikannya dan nikmat-nikmat lain yang sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Semoga nikmat-nikmat itu dilanggengkan untuk kita semua demi kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat dan salam kita limpahkan, kita haturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan dan kajian kita di kitab Al-Isbah fi Bayan Manhajis Salaf fi Tarbiyat wal Islah karya Fadilatul Syekh Dr. Abdullah bin Shalih Al-Utsaimin hafidhallahu ta'ala sampai pada kaidah yang ke-32. Sebenarnya kaidah ini akan berdampingan dengan kaidah selanjutnya 33 dan juga 34. Pembahasannya seputar akan sampai 35, 32, 33, 34 dan 35. Pembahasannya seputar kebid'ahan. Insyaallah kita tidak alergi lagi untuk membahas hal ini. Di kaidah 32 beliau mengatakan wujub tahdhiril ummah min a'immatil bid'ah. Kewajiban kita untuk memberikan peringatan keras kepada umat Islam ini terhadap pemimpin-pemimpin kebid'ahan, atau secara umum adalah orang-orang yang menyuruh kepada kebatilan. Termasuk belakangan yang agak sedang ramai dibicarakan tentang utusan dari Paman Sam ke Indonesia
untuk menyuarakan dan membela hak-hak kaum apa lagi bete. Iya. Kaum yang orang-orang yang lagi bete begitu ya. Ini bagian daripada para penyeru dan pembawa kebatilan, ya, kesesatan, kerusakan dan lain sebagainya. Sekali lagi tadi di awal saya katakan kita tidak alergi lagi untuk bahas ini karena memang menjadi konsekuensi dari agama kita sendiri. Saya ingin kita memahami betul tentang syahadatain kita, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan Muhammad Rasulullah adalah hak beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat juga kita simpulkan bahwa hak Allah itu adalah tauhid. Dan hak Rasulullah itu adalah sunnah. Sementara lawannya, ya, tauhid lawannya adalah syirik. Dan sunnah lawannya adalah bid'ah. Dan memang prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar akan berbicara seputar itu. Ada yang ma'ruf dan ada yang munkar. Yang ma'ruf kita perintahkan, yang munkar kita larang, kita cegah. Seakan-akan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, dalam pandangan agama kita selalu dihadapkan pada dua kutub tadi yang bertolak belakang antara kebaikan dengan keburukan, ya, kebenaran dengan kebatilan, yang ma'ruf dan yang munkar, tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah, selalu seperti itu. Ada perintah dan ada larangan. Demikian. Maka harus seimbang di dalam kita memahami kedua kutub tadi. Harus paham betul, faqih, pandai dalam memahami keduanya, agar kita tidak salah menempatkan keduanya. Ketika kita tidak mempelajarinya, ketika kita tidak membahasnya, tidak memahaminya dengan baik, dikhawatirkan kita akan salah dalam penempatan. Sebagaimana halnya tauhid secara terperinci ada 3 aspek di dalamnya. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Demikian pula dengan kesyirikan. Para ulama menyebut dengan syirik akbar, syirik yang besar, syirik asgar, syirik yang kecil, dan ada yang syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Sementara sunnah itu sendiri juga sama. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takliliyah. Dan bid'ah itu sendiri pun sama, dengan berbagai klasifikasinya. Di antara klasifikasi itu adalah para ulama yang membagi bid'ah mukaffirah dan bid'ah ghair mukaffirah. Bid'ah yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam dan bid'ah yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan ulama ada yang menyebut dengan bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhafiyah. Bid'ah secara hakikat yang sebenarnya dan bid'ah dalam beberapa tambahan-tambahan yang terkait dengan 5 aspek: waktunya, tempatnya, bilangannya, bacaannya, dan kaifiatnya. Dan berbagai klasifikasi yang lain dari kedua kutub tadi harus kita pelajari, kita bahas, kita pahami dengan sebaik-baiknya untuk dapat menempatkan diri kita secara proporsional sesuai pada tempatnya dan
tuntunannya dan serta tuntutannya. Jika tidak, maka kita akan terjerumus ke dalam kesalahan, kekeliruan yang tanpa kita menyadarinya. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, sebagai salah satu contoh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang para penyeru kebatilan, para pemimpin keburukan, mereka-mereka yang mengajak manusia kepada jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Allah menyebut di surat Al-Maidah ayat 78 dan 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biar lebih lengkap kita mulai dari ayat sebelumnya 77, 78 dan 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Linal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Artinya, katakanlah hai Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Orang-orang kafir dari Bani Israel, yang maksud adalah para pembesar dan para pemuka di kalangan mereka, telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa ibn Maryam alaihi wassalam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan munkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang telah mereka lakukan. Nah, di sini berarti Allah Subhanahu wa taala menyebut bagaimana para pembesar, para pemuka di kalangan mereka tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Di antara mereka ada rahib-rahib dan pendeta-pendeta yang juga tidak baik karakternya, akhlaknya, tidak memiliki integritas yang baik. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 34. Surat At-Taubah ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah
walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka, orang-orang alim dan rahib-rahib. Dari pendeta itu orang-orang yang berfatwa, memiliki ilmu dari mereka, sementara rahib itu adalah para ahli ibadah, para pemimpin yang menjalankan ritual-ritual agama, disebut dengan rahib. Sementara orang-orang yang memberikan fatwa di kalangan mereka disebut dengan al-hibr atau pendeta. Jamaknya adalah, bentuk pluralnya adalah ahbar dan arhab atau ruhban maksud saya. Ahbar dan ruhban. Sesungguhnya banyak dari pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta manusia dengan cara yang batil. Mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, termasuk mereka, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Jadi karakter dan sifat mereka sendiri adalah tidak memiliki integritas yang baik, ya. Menumpuk harta kekayaan untuk mereka, emas dan perak untuk mereka, mengambil harta dari manusia dengan cara tidak baik melalui sistem ribawi yang mereka jalankan. Yang disebutkan ayat yang lain, bagaimana cara mereka mengambil dan memakan harta-harta itu, salah satunya adalah dengan melalui sistem riba yang mereka jalankan. Kalau di sebagian cerita yang sempat kita dengarkan, di antara mereka ada yang menjual kafling surga. Ini subhanallah ini, ya. Dan bahkan bisa dikeluarkan sertifikatnya, SHM langsung Pak, sertifikatnya Pak, ya, kafling di surga. Itu kan luar biasa. Lalu berbondong-bondong lah dari jamaat mereka untuk mengumpulkan, ya, dengan jumlah dana yang luar biasa besarnya, karena mereka berkeyakinan mendapatkan jaminan masuk surga dan sudah mendapatkan jaminan menempatkan kafling itu di surga dan dikeluarkan sertifikatnya. Ya. Semata-mata untuk apa? Untuk mengambil harta manusia, menipu manusia dengan menggunakan ayat-ayat suci, kan begitu. Berbondong-bondong lah jamaat mereka, ya, mengeluarkan hartanya. Kalau ada seorang yang ingin membongkar kedok dan tipu daya mereka, karena memang diinginkan adalah semata-mata fulus, dia bilang, saya punya duit banyak nih, fulus yang banyak, miliaran dolar lah begitu kan, ingin diserahkan, ya, pendeta tadi. Oh baik, alhamdulillah. Kamu meminta kafling yang di mana? Berapa luasnya? Dia bilang, saya nggak butuh kafling di surga, saya butuh kafling di neraka. Bisa nggak keluarkan sertifikatnya? Oh bisa. Ya jual juga itu kafling di neraka. Terbongkarlah kedoknya, betul enggak? Ya kan, dengan cara itu terbongkarlah kedoknya, bahwa yang diinginkan semata-mata bukan, ya, bukan surga dan itu bukan. Sebenarnya yang diinginkan adalah
duitnya saja, fulusnya saja. Banyak cara mereka ya melakukan semuanya itu untuk memakan harta manusia dengan menjual ayat-ayat suci. Yang halal jadi haram, yang haram kalau perlu dilemang-lemengin gitu kan misalnya supaya masih bisa diambil misalnya, dan sebagainya. Waliyadzubillah. Ya, menjual akhirat misalnya dengan dunia yang sedikit. Waliyadzubillah. Lalu di samping itu juga mereka tidak mengeluarkan hak Allah Subhanahu wa taala dengan semestinya, infaknya, sedekahnya, zakatnya dan lain sebagainya. Para jemaah dimana Allah Subhanahu wa taala, kemarin diskusi kita tentang kerusakan seputar dua aspek fisik dan moral kan gitu ya. Ternyata memang kerusakan dalam aspek moral ini lebih berbahaya, lebih besar ketimbang sekedar kerusakan fisik yang mungkin masih bisa diperbaiki. Gitu. Nah, para penyeru ya dan pembawa propaganda kesesatan, kebatilan, mereka adalah merusak moral. Kan begitu. Mereka merusak mental, merusak akhlak, merusak akidah. Sehingga seruan mereka atau orang-orang yang seperti itu harus diperingati manusia dari kerusakannya, dari propagandanya, dari tipu dayanya, dari retorika gaya bahasanya yang manis, yang halus dan lain sebagainya. Dan propaganda dari kaum yang lagi bete itu apa tuh misalnya propaganda? Ya ujung-ujungnya kan HAM katanya, bela-belain HAM. Ini bagian daripada HAM, hak asasi manusia yang harus dibela, yang harus diperhatikan, yang harus diperjuangkan, yang harus diberikan hak-haknya, tidak bisa memaksakan dan lain sebagainya. Ya. Lalu jika bicara tentang norma-norma agama, dikatakan itu hak privasi, tidak perlu mencampuri urusan orang lain dan sebagainya. Disorientasi seksual yang ada pada mereka bukan sebagai sebuah yang harus dicela. Ya. Dan seterusnya. Banyak sekali ya propaganda yang mereka jalankan ya untuk menyebarluaskan hal ini di tengah-tengah umat. Yang jadi korbannya siapa? Kita sebagai umat Islam. Itu salah satu cara untuk melemahkan semangat umat Islam untuk menegakkan dan membela agamanya. Termasuk salah satunya juga adalah untuk melemahkan semangat jihad yang ada pada jiwa-jiwa kaum muslimin. Ketika nanti pada saat itu dibutuhkan lemah. Belum lagi apa? Penyakit yang menyebar, yang merajalela. Ya. Dan sebagainya. Banyak hal-hal yang akibat buruk yang timbul seperti itu. Waliyadzubillah. Kalau Allah murka dan marah, Allah menimpakan bencana, musibah sebagaimana yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut misalnya, untuk kita pada zaman ini nastaghfirullah wa natubu ilaih, kita berlindung dari semuanya itu. Nah, sehingga terkait dengan mereka ini perlu kita melakukan kantor propaganda yang mereka lakukan. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah ditanya oleh seseorang terkait dengan kondisi dan keadaan para penyeru kebatilan ini, sebagaimana didukil oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Majmu' Fatawa, wa mislu a'immatil bid'ah min ahli al-maqalatil mukhalifah lil kitab wa sunnah
awal ibadat al-mukhalifah lil kitab wa sunnah fa inna bayana halihim wa tahdhir al-ummah minhum wajibun bittifaqil muslimin. Seperti para pemimpin dan para penyeru kebid'ahan, kebatilan, kesesatan dari orang-orang yang menyebarkan propaganda buruk menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, atau orang-orang yang membuat ritual-ritual ibadah yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka menjelaskan keadaan jelek mereka dan memperingati umat ini dari tipu daya mereka, hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Hingga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ditanya, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takifu ahabbu ilaika au yatakallamu fi ahli bidah. Faqala idza sama wa shalla wa i'takafa fa innama huwa li nafsihi wa idza takallama fi ahli bidah fa innama huwa lil muslimin, hada afdal. Fabayyana anna naf'u hada amun lil muslimin fi dinihim min jinsi al-jihad fi sabilillah. Tathiru sabilillahi wa dinihi wa manhajihi wa syar'ihi wa da'fu bagin haula'i wa udwanihim ala dhalika wajibun ala al-kifayah bittifaqil muslimin. Walaula man yukimuhu Allahu lidaf'i dararin haula'i la fasadat ad-din. Wa kana fasadu a'zam min fasadi istila'il adu min ahli al-harb. Fa inna haula'i idza istalau lam yufsidul qulub wa ma fiha min ad-din illa taba'an wa amma ulaika fahum yufsiduna al-qulub ibtida'an. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ditanya tentang seseorang yang berpuasa, lalu dia sholat, lalu dia i'tikaf, apakah yang seperti itu lebih kamu sukai ketimbang ada orang yang berbicara tentang ahli bidah, para penyeru kebid'ahan, kebatilan, kesesatan dan lain sebagainya? Maka Imam Ahmad mengatakan, apabila orang itu puasa, sholat, i'tikaf dan ibadah-ibadah yang lainnya, baca Quran, ya, zikir, wirid dan seterusnya yang merupakan ibadah individual, kata beliau, itu untuk dirinya, manfaat dan kebaikan untuk dirinya sendiri. Sementara jika seseorang berbicara tentang kejelekan, keburukan, kerusakan para penyeru kebatilan ini, kesesatan ini, maka itu kebaikannya untuk kaum muslimin, untuk orang banyak. Sehingga banyak orang terbuka matanya, terbuka hatinya, terbuka pandangannya, terbuka wawasannya tentang keburukan dan kejelekan dari propaganda para penyeru kebatilan kesesatan tersebut. Sehingga kaum muslimin terhindar dari keburukan orang-orang yang seperti itu. Maka sudah barang tentu perbuatan itu atau orang itu lebih afdal, lebih utama. Karena manfaatnya lebih luas demi kebaikan maslahat kaum muslimin dalam agama mereka. Dan hal ini sudah barang tentu termasuk bagian daripada jihad fisabilillah. Karena membersihkan agama Allah, jalan Allah, manhajnya, syariatnya, lalu menghadapi kesesatan dari orang-orang dan permusuhan mereka seperti itu, ya, merupakan perkara yang wajib, ya, bagi mereka yang memiliki kemampuan, wajib kifayah katanya, dengan kesepakatan kaum muslimin. Sekiranya tidak ada orang yang melawan atau mengkanter propaganda kebatilan tersebut, maka sudah belum tentu akan merusak agama. Dan kerusakan agama lebih besar ketimbang kerusakan yang ditimbulkan oleh kekuasaan para penjajah terhadap negeri-negeri kaum muslimin. Kerusakan dalam fisik, yaitu material dan sebagainya. Karena mereka, ya, orang-orang yang memusuhi kita, memerangi kita, hanya merusak tadi fisiknya saja, tidak merusak hati, tidak merusak jiwa.
Tapi merusak mengambil sumber daya alam kita, kemudian meledakkan gunung-gunung, mengambil semua sumber energi kita dan sebagainya. Kerusakannya sebalas. Mereka tidak merusak hati. Sementara orang-orang yang seperti itu merusak hati, merusak jiwa, merusak mental, merusak akhlak dan lain sebagainya. Dosa belum tentu. Kerusakan seperti lebih besar ketimbang kerusakan fisik. Para jemaah dimana Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sekali lagi ya, perlu dan penting bagi kita untuk mempelajari, memahami dua kutub yang berlawanan tadi. Ya, sehingga kita tidak salah terjerumus ya ke dalamnya. Kita bisa memberikan haknya sesuai dengan tuntutannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum jami'an. Baik. Kemudian di kaidah berikutnya beliau menyebut tentang klasifikasi dari para pelaku kesesatan, ya, para pelaku kebatilan. Sudah belum tentu ya berbeda satu dengan yang lainnya. Mereka tidak berada dalam satu level yang sama. Ya. Di sana ada orang-orang yang hanya ikut-ikutan saja. Ya. Di sana ada orang yang betul-betul memang sengaja dia menyeru dan mengajak untuk melakukan kebatilan dan kesesatan tersebut, ya. Dan sementara di sana juga ada orang yang hendak mencari kebenaran atau mencari jati dirinya, tapi dia salah, tersesat dalam jalannya. Nah, orang-orang seperti ini juga perlu bersikap secara profesional terhadap mereka. Ya, tidak bisa dipukul rata, tidak bisa disamakan. Saya sedang berusaha untuk menyusun satu buku kecil, risalah kecil tentang apakah semua yang dinamakan dengan kesesatan itu ya adalah di neraka, ya, kullu dalalatin finnar, ya, dalam hadis tersebut, ya. Hadis tambahannya juga Imam Nasai, sebagian ulama seperti Syalbani rahimahullah mensahihkan tambahan itu. Sementara hadis riwayat Muslim hanya kullu bidatin dalalah sampai situ. Dan tambahannya dari hadis Nasai, kullu dalalatin finnar, disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala. Perlu nanti didudukan antara pengertian dolalah, kesesatan itu sendiri, termasuk juga dalam konteks-konteks penggunaan dalam Al-Quran, lalu juga hukum finnarnya, hukum di nerakanya, hukum di akhiratnya itu. Karena keadaan manusia di neraka itu ada yang kekal dan ada yang tidak kekal, sebagaimana akidah kita, gitu kan? Yang kekal dan dikekalkan dalam api neraka adalah orang-orang kafir yang mati atas kekafiran, kan begitu. Nah, maka kesesatan yang mengarah kepada kekafiran, yang mengeluarkan dari Islam, itulah yang akan menyebabkan dia kekal dalam api neraka. Sementara kesesatan yang artinya adalah penyimpangan dari jalan yang lurus, tetapi penyimpangan itu tidak secara prinsipil, misalnya, ya, tidak secara fundamentalis, tidak secara fundamental, misalnya, masih bisa ditolerir dalam artian karena tadi kejahilannya, karena ketidaktahuannya, karena ikut-ikutannya dan lain sebagainya. Boleh jadi dia akan diazab dalam neraka, tapi dia tidak kekal, tidak mengeluarkan dari agama Islam. Begitu. Nah, itu perlu dibahas secara lebih rinci, perlu didudukan secara lebih rinci. Termasuk juga penggunaan istilah kesesatan tadi dalam Al-Quran dalam berbagai konteks ternyata. Ya, tidak dalam konteks yang sama, tidak dalam konteks yang satu. Ya, Allah menyebut tentang Nabi Muhammad SAW, ya, satu waktu beliau dikatakan sesat. Kemudian berbicara tentang Nabi Nabi Yakub, ya, salah satu kesempatan juga dikatakan dalam keadaan tersesat. Berbicara tentang Nabi Musa juga demikian, dan para nabi yang lainnya juga demikian. Nah, konteksnya seperti apa? Gitu kan? Penggunaan istilah tadi. Karena tidak setiap kesesatan itu harus berkonsentrasi kepada kekekalan di api neraka. Ya. Maka tadi disinggung di awal, ya, ketika sebagian ulama menyebut tentang klasifikasi dari kebid'ahan itu, ada yang mukafirah, mengeluarkan dari Islam, menyebabkan dia kafir, keluar dari Islam, dan ada yang mufasikah, yang tidak mengeluarkan dari
Islam. Ya, insya Allah Taala akan lebih rinci lagi ketika risalah itu selesai ya untuk dikumpulkan. Ya. Baik, saya rasa itu yang bisa disampaikan kesempatan kali ini. Ada 15 menit ke depan untuk diskusi, jawab dan lain sebagainya dalam masalah ini. Ya, mudah-mudahan bisa lebih terbuka cara pandang kita dan wawasan kita. Ya, pada prinsipnya adalah baik-baik kita menempatkan diri di dua kutub yang berlawanan tadi. Ya, antara yang hak dan yang batil. Antara memenuhi hak Allah dan juga hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya.